Suling yang pernah memainkan lagu surgawi ciptaan alam semesta kini teronggok di gudang tanpa ada yang peduli. Bahkan jika dibuang ke jalan pun tak ada yang akan meliriknya. Namun, saat pertama kali melihatnya, aku memutuskan untuk menggunakannya untuk pertunjukan. Karena ini adalah dunia di mana semua orang membangkitkan roh naga. Setiap orang yang berusia 18 tahun ke atas dapat mengambil instrumen apapun dan memainkan musik untuk membangkitkan roh naga unik mereka. Semakin unik musik yang dimainkan, semakin kuat roh naga yang terbangun, semakin kuat. Saat semua orang mengagungkan ki emosional sebagai arus utama, saya tanpa ragu mengambil seruling yang paling tidak populer. Teman-teman sekelasku menertawakanku, apa bagusnya suling bambu tua ini. Bahkan kepala sekolah menyuruhku mengganti alat musik. Namun yang tidak mereka ketahui adalah aku adalah seorang penggemar musik dari bintang biru yang melintasi dimensi, dengan banyak melodi musik yang menyentuh hati tersimpan dalam ingatanku. Jadi saat aku melihat seruling untuk pertama kalinya, aku teringat pria yang menguasai zaman kuno. Itulah saatnya. Sebuah suara seruling yang merdu terdengar, seluruh alun-alun hening seketika, menceritakan melodi lembah tandus yang bergema di angkasa. Seolah beresonansi dengan alam dunia ini, berdenyut di hati setiap orang. Semua orang tertarik oleh melodi yang tiba-tiba muncul. Seiring melodi berkembang, aura megah yang menekan langit dan bumi muncul, seolah-olah dewa primal terlahir kembali. Kuat tak terkalahkan dan tak tertandingi. Seiring melodi yang semakin nyaring dan membangkitkan semangat, seolah menceritakan kisah legendaris dari alam liar. Sungguh menggugah semangat, sementara aku menutup mata, seluruh jiwa dan raga tenggelam dalam permainan. Suara seruling bagaikan lagu perang yang megah dari alam liar, menimbulkan semangat kepahlawanan yang tak terbatas. Para pemuda dan pemudi di bawah panggung takluk pada musik. Sebuah dorongan kuat muncul di hati, berharap bisa bertempur berdampingan dengan alam liar untuk melindungi dunia ini. Tiba-tiba, nadanya berbelok. Menjadi rendah dan hikmat, seolah alam liar berdiri di pusat dunia, menghadapi kegelapan tak berujung sendirian. Kesedihan yang tak terlukiskan menyebar. Tanpa disadari, nada perlahan menghilang, namun seluruh ruangan tetap hening. Seolah masih tenggelam dalam resonansi hikmat dan hampa itu. Aku perlahan membuka mata. Meskipun aku tidak tahu apakah aku bisa membangkitkan roh naga. Tapi aku tidak menyesali hati nuraniku. Tiba-tiba terdengar suara roh naga, seketika langit dan bumi berubah warna. Terlihat cahaya surgawi meledak di langit, sesosok naga raksasa yang diselimuti cahaya keemasan, membawa kehendak kekuatan naga yang mengguncang dunia. Muncul dari tugu batu roh naga, sesosok naga raksasa yang bersinar keemasan itu, bagaikan roh suci tertinggi yang turun dari mitos. Tubuhnya meliuk di udara, seolah menutupi seluruh langit dan bumi. Cahaya keemasan memancar. Ini adalah naga roh SSS, seseorang berseru dengan suara gemetar. Seluruh kota Jianghai sudah lebih dari 300 tahun. Belum pernah ada naga roh level SSS yang lahir, Kakak Chen menghela napas. Ternyata naga roh level SSS benar-benar telah terbangun. Orang-orang di seluruh alun-alun berbisik tanpa henti. Mata mereka terbelalak melihat bayangan naga raksasa yang disinari cahaya keemasan. Saat ini, rantai-rantai emas menyebar dari naga roh. Itulah kekuatan naga roh yang sedang bangkit. Setiap sisik naganya bersinar cemerlang, seolah membawa energi tak terbatas. Seorang pemuda gemetar karena kegembiraan. Tidak dapat menyembunyikan keterkejutan di hatinya. Inikah kekuatan naga roh level SSS? Baru saja bangkit. Hanya aura ini saja sudah benar-benar mengalahkan naga roh level mustahil milik ayahku, Api Xuan. Aku tidak pernah membayangkan dalam hidupku bisa menyaksikan kelahiran naga roh level SSS. Generasi muda sungguh menakutkan. Seorang guru tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas. Bagus, bagus, bagus. Kepala sekolah Zhao Yunlong bahkan wajahnya memerah karena kegembiraan. Dia menatap roh naga keemasan di atas langit dengan tatapan berapi-api, benar-benar tidak menyangka kejutan sebesar ini yang kubawa padanya. Ini saja, peringkat Yunxi Middle School. Pasti akan meningkat beberapa tingkatan, sumber daya subsidi dari atas juga akan lebih banyak, dan yang terpenting, masa depan ras manusia. Akan ada satu lagi petarung top. Pada saat yang sama, di dalam awan yang tak terlihat, seorang pria parubaya berseragam militer. Dengan tidak sabar mengirimkan pesan, Chen Junling, Yan Jinglu, tingkatkan penjagaan di Jishuzi. Latar belakang keluarga bersih, tingkat SSS dengan roh naga yang memancarkan cahaya keemasan hingga 10.000 sang adalah batasnya. Jenis roh naga belum diketahui. Namun potensinya pasti sangat besar, bisa direkrut dengan sumber daya khusus yang sangat bersih untuk dibina dan dilindungi secara terfokus. Setelah itu, pria parubaya berseragam militer. Di matanya yang menatapku, penuh dengan kekaguman yang tulus, roh naga tingkat SSS ekstrim. Seluruh bintang alami, selama 1000 tahun ini, hanya ada 10 senior itu. Pria parubaya berseragam militer itu bergumam pada dirinya sendiri di pelabuhan. Dalam persepsi kebanyakan orang, cahaya keemasan melambangkan terbangunnya naga roh SSS Grade, dan mereka tidak akan peduli dengan ukuran cahaya keemasan tersebut. Namun, mereka yang kuat ini sangat sadar bahwa kekuatan cahaya keemasan sebenarnya adalah potensi naga roh SSS Grade,
Dan cahaya keemasan setinggi 10.000 sang adalah batas naga roh SSS Grade. Di masa depan, mereka akan memiliki lebih banyak peluang untuk menang. Dan saat ini, saya berdiri di tengah platform kebangkitan. Roh naga besar yang dipancarkan oleh cahaya keemasan itu bergema dengan saya, dan saya samar-samar bisa merasakan kekuatan ilahi yang kuat di dalam roh naga. Itu adalah kekuatan mengerikan yang membuatku bisa melihat ke seluruh dunia. Berhasil! SSS level Dragon Soul. Aku bergumam dalam hati, mataku berbinar dengan kegembiraan. Pilihanku tidak salah, memang pantas menjadi BGM eksklusif Lembah Gersang. Langsung membangunkanku roh naga tingkat tertinggi. Detik berikutnya, roh naga sepertinya juga merasakan emosiku. Ia perlahan menundukkan kepalanya, mata cemerlang bagai bintang menatapku dalam-dalam, seolah berkata, "Kau adalah tuanku." Segera setelah itu, roh naga membentang 2 hari, dan tubuh roh naga mulai berputar. Roh naga keemasan meluncur di udara, mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Mereka saling bertautan dan berputar di sekelilingku, akhirnya menyatu menjadi sebuah bola naga emas. Terintegrasi ke dalam dantianku, seketika aku merasakan kekuatan yang dahsyat, berputar liar di dalam darah dan dagingku. Hal ini meningkatkan ki dan darah, penciuman, pendengaran, dan aspek lainnya secara signifikan. Dan di dalam proses fusi total roh naga, aku akhirnya mengetahui sifat bawaan roh naga tersebut. Data informasi perlahan muncul di benak. Huanggu Shenglong, ras naga yang spesial dan unik. Potensi kualitas tanpa batas, bakat dan atribut menembus batas. Dapat menghancurkan batasan apapun di dunia ini. Kemampuan ilahi eksklusif, runtuh dan bebas. Segala macam kemampuan ilahi dapat berubah menjadi kehancuran total. Keterampilan roh naga. Pohon harta karun reinkarnasi, tangan langit, keterasingan tandus tanpa batas. Jumlah roh naga, 1. Karena bakat dan atribut yang menembus batas, setiap kali mencapai peningkatan alam kecil. Namun, dapat secara mandiri membangkitkan 1 naga roh tambahan dan menganugerahkan 100% karakteristik bakat tingkat tertinggi di alam semesta yang ditinggali. Tingkat naga roh adalah 1. Cara canggih untuk berburu dan minum susu. Setelah saya melihat semua atribut dari roh naga ini, saya sangat terkejut. Napas saja kutahan tanpa sadar aku tak menyangka sama sekali latar musik eksklusif yang mengiringi alam semesta yang luas. Bisa membangkitkan roh naga yang memiliki hubungan begitu besar. Hubungannya agak besar, tapi benar-benar sangat kuat. Jika jurus tangan langit itu dilepaskan, betapa dahsyatnya gejolak yang akan terjadi. Dan itu hanya aspek terobosan. Tampaknya agak terlalu keterlaluan. Setiap kali naik 1 tingkatan kecil, akan ada ekstra roh naga yang terbangun. Dan menganugerahkan bakat tingkat tertinggi di alam semesta. Ini berarti semua roh naga yang akan saya bangkitkan di masa depan. Masing-masing minimal akan memiliki ciri mitos. Kemudian saya, sambil tetap tenang, tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan sedikit kegembiraan di wajah saya. Selama saya terus berkembang, di masa depan saya pasti akan membalikan keadaan dan mencapai puncak dunia ini. Terlebih lagi, dalam ingatan saya, masih banyak melodi klasik dan misterius yang belum pernah ada di dunia ini. Jika semuanya dimainkan. Roh naga yang lebih luar biasa apa yang akan terbangun? Saat saya berpikir, kepala sekolah Zhao Yunlong akhirnya melangkah masuk perlahan. Dia berlari kecil dengan wajah memerah, sangat bersemangat. Roh naga SSS Grade, melodi asli. Siswa, penampilanmu benar-benar luar biasa. Layak menjadi jenius nomor 1 di kota Jianghai. Saya tidak tahu apakah saya beruntung bisa mengetahui nama melodi ini. Saya berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, kalau begitu sebut saja, desiran liar. Mata Zhao Yunlong berkedip dengan cahaya pemikiran. Tiba-tiba dia mendongak dengan kaget, matanya bersinar terang. Betapa bagusnya, desiran liar. Desingan liar melambangkan alam liar yang luas tak terbatas. Nama ini mengandung keluasan yang tak berujung sekaligus mengungkapkan kekuatan yang pantang menyerah. Ini juga melambangkan kebangkitan dari reruntuhan dan pertempuran yang penuh semangat, yang sangat cocok dengan suasana lagu. Nama ini pantas untuk lagu suci yang tiada tara ini, yang akan bergema sepanjang zaman. Zhao Yunlong menghela napas kagum, matanya berbinar dengan kekaguman atas bakatku. Teman sekelas Junlin, melodi yang kamu mainkan tidak hanya membawa kejayaan bagi sekolah menengah Yunsi, tetapi juga membuat orang berpikir bahwa sekolah kita adalah gudang harta karun dengan permata yang berkilauan. Mendengar itu, aku tersenyum kecil dan berkata dengan rendah hati, semua ini tidak terlepas dari bimbingan SMP Yunsi. Tanpa dukungan kepala sekolah, sesuai peraturan sekolah menengah Yunsi, sebagai pembangun kebangkitan naga SSS. Selain beasiswa kelas 1 senilai 5 juta daksia, Anda juga akan mendapatkan hadiah spesial. Tapi itu setelah upacara kebangkitan selesai. Petugas yang berwenang yang akan memberikannya padamu, jawab Zhao Yunlong sambil tersenyum, wajahnya penuh ketulusan. Baik, kepala sekolah. Aku tersenyum dan mengangguk, lalu turun dari panggung kebangkitan dan kembali ke kelas. Aku menutup mata, merasakan kekuatan dari naga suci lembah tandus di dalam tubuhku. Dengan satu pikiran, aku langsung memanggil Long Suci Kaguya keluar dari dantian.
Tubuhnya memancarkan cahaya suci keemasan. Naga suci lembah tandus versi mini muncul. Mata naganya berkilauan dengan kebijaksanaan yang mendalam. Tetapi segera versi mini naga suci lembah tandus. Kedalaman di matanya menghilang, digantikan oleh kebingungan. Ia mengusap telapak tanganku dengan lembut. Lalu ia mengeluarkan suara seperti bayi naga. Dan aku, sebagai tuan dari roh naga itu, tentu saja mengerti apa yang dikatakannya. Tuan, aku lapar, aku ingin minum ASI. Setelah mengatakan itu, naga suci lembah tandus versi mini mengulurkan cakar kecilnya dan mulai menarik resleting pakaian di dadaku, kepala kecilnya juga masuk ke dalam. Melihat gerakannya, aku langsung merasa canggung. Adegan berputar, aku duduk di bangku di luar sebuah gubuk. Melihat naga suci lembah tandus meminum susu dengan lahap, senyum getir tanpa sengaja muncul di wajahku. Tentu saja, sebagai pria, aku tidak punya susu. Untungnya produk susu dari masyarakat modern juga berguna. Hanya dalam beberapa menit, naga suci lembah tandus telah meminum 70 hingga 80 kaleng. Dan jelas dia belum kenyang. Untungnya sekolah akan memberi hadiah 5 juta koin Daxia. Jika tidak, dana yang tersisa di kartu. Untuk saat ini, sepertinya sulit untuk memenuhi selera makhluk ini, aku menghela napas dalam hati. Berdasarkan ingatan pemilik tubuh asli. Ibuku tewas di tangan monster luar neraka saat ia berada di SMP, akibat insiden jatuhnya ruang angkasa. Untuk membalaskan dendam ibuku, aku menggunakan hampir seluruh tabungan dan simpanan keluarga untuk menguatkan tubuh, aliran darah, dan tulangku. Membeli alat musik dan berlatih musik. Jika bukan karena nilai-nilai akademisku yang luar biasa, aku akan mengandalkan subsidi dari hadiah tahunan. Takut kehidupan sehari-hari pun menjadi masalah, apalagi ayah, hanya bisa memikirkan wajah jelek di lubuk ingatan. Aku pun merasakan sedikit hawa dingin menjalar di hatiku. Bukan hanya tidak peduli pada kenangan masa lalu, bahkan biaya perawatan normal pun tidak pernah diberikan. Yang paling dibenci adalah di pemakaman ibuku, dia datang membawa selingkuhannya dan anak-anaknya untuk mengejek dan menghina. Aku marah sekali sampai bersumpah dalam hati. Suatu hari nanti aku akan mendobrak masuk ke keluarga Lu dan membuat bajingan keluarga Lu menyesal. Membalas dendam, tiba-tiba terdengar suara. Hanya melihat naga suci lembah tandus menggoyangkan botol kosong di tangannya dan menatapku dengan mata berkedip. Aku langsung merasa tak berdaya. Kurang dari 10 menit, dia sudah minum 4 kotak susu penuh. Uang ini cukup untukku gunakan seminggu. Tapi uang ini tidak sia-sia. Aku sekarang bisa merasakan secara langsung kekuatan darah dan ki tubuhku. Sudah meningkat pesat dibandingkan 10 menit yang lalu. Bersamaan dengan itu, di dalam dantian, energi naga mulai terkumpul. Energi naga dapat digunakan untuk melancarkan kekuatan supernatural dan keterampilan naga. Penyebab semua ini sangat sederhana. Yaitu karena naga suci lembah tandus memiliki cara peningkatan tambahan. Menusuk, memprovokasi, meminum, memberi ASI. Selama memiliki ASI yang cukup, mungkin tidak perlu melakukan apapun untuk menjadi guru naga tingkat dewa di dunia ini. Namun, susu yang dikonsumsi pasti akan berjumlah tak terbayangkan. Tingkatan guru naga dari rendah ke tinggi. Secara berurutan dibagi menjadi guru naga bintang 1 hingga 10, dan di atas itu adalah guru naga tingkat dewa. Konon mereka setara dengan dewa-dewa dalam cerita legendaris. Mereka adalah keberadaan tertinggi yang melampaui dunia fana. Saat ini, aku kembali memeriksa status naga suci lembah tandus. Tingkat naga suci 1, kemajuan membunuh 0%, kemajuan minum ASI 1,3%. Tingkatan guru naga dan tingkat naga pada dasarnya sesuai dengan bilangan bulat, misalnya, tingkat naga 1 hingga 10. Sesuai dengan guru naga bintang 1. Jadi levelnya saat ini adalah 1% dari guru naga bintang 1. Hanya segini kemajuannya setelah meminum 4 susu wangi. Ini berarti untuk mencapai guru naga bintang 2. Setidaknya harus diberi makan hampir 400 botol, setidaknya biaya hidup selama 2 tahun. Untungnya, aku sekarang sudah menjadi guru naga. Aku bisa memilih untuk masuk ke ruang rahasia atau mengambil berbagai misi untuk menghasilkan uang, pikirku. Sementara di bawah tatapan penuh harap dari naga suci lembah tandus, dia langsung memanggil bos untuk mengambil beberapa lagi harapan. Namun, tiba-tiba, bersamaan dengan suara retakan, saya merasakan ruang di sekeliling saya, seperti jika tertahan oleh semacam aturan yang tak tertahankan. Belum sempat aku bereaksi, detik berikutnya seluruh tubuhku tersedot oleh kekuatan tarik yang mengerikan. Tiba-tiba aku ditarik ke dalam seberkas cahaya. Pada saat yang sama, sebuah suara dingin terdengar di benakku. Anda telah memasuki arena bertahan hidup 1 orang, tipe pembunuhan 1 dimensi. Tingkat mimpi musik, aturan pertama, bertahan selama 3 hari untuk mendapatkan hadiah terjamin, tetapi dunia tempat Anda berada akan menghadapi invasi 1 dimensi penuh, aturan kedua, bunuh seorang pesaing untuk mendapatkan 1 poin. Alam semesta tempat 3 kompetitor teratas berada tidak akan mengalami invasi ruang dimensi 1 yang utuh. Aturan 3, bunuh semua kompetitor. Mendapatkan hadiah pamungkas yang unik, aku tidak bisa menahan diri untuk mengumpat. Aku baru saja membangkitkan roh naga. Ternyata aku langsung menghadapi invasi dimensi pertama.
Dan ternyata itu adalah dimensi pembunuhan dengan tingkat kesulitan mimpi musikal yang ekstrim. Yang lebih parah lagi, ini solo, pasukan penjaga di luar. Sama sekali tidak bisa ikut campur. Ini pembukaan yang hancur lebur, bahkan membuat gurun berusia 3 tahun. Bagaimana berbeda dengan dilemparkan ke zona terlarang yang gelap saat permulaan? Tidak baik. Bagaimana mungkin ruang pertama turun pada saat seperti ini? Sialan, ini terlalu kebetulan. Pria parubaya berseragam militer di atas kekosongan. Wajahnya berubah drastis. Tadi dia sudah mengerahkan seluruh kekuatan tempurnya, kecepatan reaksinya yang paling cepat. Tapi masih belum sempat menyelamatkan. Pada saat yang sama, di radio sekolah Yunsi Middle School, terdengar suara panggilan darurat yang mendesak, diduga ruang temporal Le Mengji muncul. Semua guru dan siswa segera menghentikan proses membangkitkan roh. Kembali ke asrama dan menunggu pemberitahuan, ingat jangan keluar. Hanya mengikuti aura naga yang sangat kuat, makhluk berharga raksasa muncul dari segala arah. Muncul dari segala arah, menatap merah tua di depan. Siapa yang sebenarnya telah membuat Jiang Hai tersinggung? Ruang temporal Le Mengji muncul 2 kali dalam 10 tahun, dan itu adalah ruang temporal untuk 1 orang. Saya harap peserta ruang temporal adalah seorang guru naga tingkat tinggi. Tiba-tiba, seluruh Jiang Hai. Selanjutnya, tampaknya akan menghadapi badai besar. Kepala sekolah Zhao Yunlong mengendarai naga badai, sedikit mengutuk dengan kesal, dia tahu betul. Begitu yang terpilih gagal melewati ujian, Jiang Hai akan menghadapi jalan buntu yang sebenarnya. Tidak, saya harus melindungi Chen Junling. Segera kirim dia ke Yanjing, dengan begitu dia bisa tumbuh. Begitu pikirannya terlintas. Kepala sekolah Zhao Yunlong mulai mencari sosokku di kampus, tetapi segera wajahnya berubah pucat pasi seketika. Muncul firasat buruk di hatinya. Bagaimana mungkin? Dia tidak ada di kampus? Mungkinkah orang yang terseret ke dalam ruang itu adalah dia? Anak ini adalah harapan masa depan, tidak peduli berapapun harganya. Kita harus menyelamatkannya. Kemudian kepala sekolah Zhao Yunlong tidak sabar untuk mulai menelepon. Menghubungi atasan. Saat Jiang Hai kacau balau, aku juga memasuki sebuah ruang khusus. Ding, Anda mendapatkan item buff lore pembakaran. Anda dapat mengambil salah satu item buff skill dari mayat yang Anda bakar atau hancurkan. Buff item ini hanya berlaku di arena bertahan hidup. Aku diam-diam berpikir. Item buff ini lumayan. Yang disebut item buff adalah buff tambahan yang didapatkan saat memasuki ruang tertentu, yang dapat meningkatkan kemungkinan menyelesaikan ruang tersebut, namun efek item buff sepenuhnya bergantung pada keberuntungan. Sebelum aku sempat berpikir lebih jauh, detik berikutnya, ding. Naga suci lembah gersang milik naga roh membeku memiliki bakat khusus menerobos garis. Tuan pembakaran kelas S tanpa syarat ditingkatkan ke kelas abadi. Anda bisa mendapatkan semua item buff skill dari mayat yang Anda bakar, dan item buff yang tertutup akan berlaku permanen untuk Anda. Tidak terbatas pada ketenaran apapun. Sial, ini terlalu keterlaluan. Setelah melihat efek yang luar biasa ini, 152 aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mencela diriku sendiri, mengagumi dalam hati tanpa sepatah kata pun. Aku tidak menyangka bahwa karakteristik bakat menerobos batas naga suci lembah tandus ternyata begitu hebat. 153 ini berarti, aku akan selamanya memiliki julukan, Tuan Pembakar yang melahap, dan ini juga berlaku di dunia nyata. 154 aku tidak bisa menahan diri untuk mengacungkan jempol diam-diam kepada naga suci lembah tandus. Dengan julukan yang dapat digambarkan sebagai cacat ini, itu berarti aku memiliki kepastian yang lebih besar. 155 untuk dapat melewati ruang 1 tingkat ini. Arena bertahan hidup resmi dimulai. 156 dan ketika pemberitahuan ruang 1 tingkat datang lagi, aku menarik napas dalam-dalam, tidak berani sedikit pun lalai. 157 aku mulai mengamati sekeliling dengan serius dengan seluruh tubuh dan pikiranku. Lingkungan yang menyeramkan dan menakutkan, aku tampaknya berada di arena besar kuno. 158 segala sesuatu di sekitarku ditelan oleh kegelapan, hanya cahaya api yang berkelap-kelip. Detak jantungku tak terkendali mempercepat. 159 ketegangan membanjir seperti gelombang pasang. Di kedalaman kegelapan, sekelompok sosok tampak samar-samar. Jelas, ini adalah pesaingku, 160 dan juga musuh yang harus dikalahkan. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha keras untuk tetap tenang. 161 meskipun ini pertama kalinya aku mengalami ruang 1 tingkat, aku tahu betul bahwa hanya yang kuat yang bisa bertahan hidup. Tiba-tiba, terdengar tawa mengejek yang memekakan telinga. 162 sebuah sosok tersembunyi dengan cepat menerjang keluar dari kegelapan, menuju ke arahku dengan darah dan hujan asam. Pada saat ini, 163 aku juga melihat dengan jelas penampilan sosok tersembunyi itu. Itu adalah monster aneh yang memancarkan bau busuk, penampilannya mirip gabungan tikus dan kecoak. 164 matanya berkilauan dengan cahaya dingin. Monster aneh itu memiliki kecepatan yang luar biasa, melintasi jarak seketika. 165 aku langsung merasakan niat membunuh yang kuat. Sangat mengerikan. Aku tidak berani sedikit pun lalai. 166 aku segera mengedarkan kekuatan naga di tubuhku dan dengan reaksi tercepat, langsung melepaskan keterampilan bawaan roh naga, tangan Chang atas.
167 pada saat yang sama, aku meminta naga suci lembah tandus untuk menggunakan keterampilan bawaan lainnya, jarak tanpa ruang lembah tandus. Meskipun aku tidak tahu seberapa kuat monster aneh ini, levelku sendiri masih seorang master roh naga tingkat 1. 168 bagaimana mungkin kedua keterampilan ini tidak cukup untuk menghadapinya? Yang tersisa di hatiku hanyalah harapan. Bersamaan dengan gemuruh yang mengguncang surga, 169 seluruh dunia seolah berguncang. Sesaat kemudian, sebuah pemandangan yang membuatku ternganga terjadi di depanku. 170 hanya terlihat di atas langit yang redup, sebuah batu emas yang sangat besar, membawa tekanan yang tak terbatas, menghantam monster aneh itu. 171 dalam sekejap mata, makhluk aneh itu hancur berkeping-keping. Tapi ini belum berakhir. 172 cahaya menakutkan dari cang atas jatuh seperti menghancurkan bumi. Arus deras yang brutal mengalir di seluruh arena, cahaya yang menyilaukan menerangi seluruh dunia, 173 mengusir semua kegelapan. Tanah arena mulai bergetar hebat, seolah akan runtuh. 174 dan aku akhirnya melihat gambar sebenarnya di sekeliling jarak 100 meter, tenggelam dalam kegelapan. Semuanya adalah monster, jumlahnya ratusan ribu. 175 pada saat yang sama, jarak tanpa ruang lembah tandus yang ditampilkan oleh naga suci lembah tandus berubah menjadi bilah-bilah. Juga tidak bisa menahan lidah terkesiap dalam hati. Terheran-heran tanpa kata, tidak menyangka bahwa sifat bakat penembus batas naga suci lembah kering ternyata begitu hebat. Ini berarti, aku akan selamanya memiliki entry buff, penguasa pembakaran, yang juga akan berlaku di dunia nyata. Saya tidak bisa menahan diri untuk mengacungkan jempol diam-diam pada naga suci lembah garing, dengan efek samping yang sangat kuat ini, itu berarti saya memiliki kepastian yang lebih besar. Untuk dapat menyelesaikan ruang ini, arena bertahan hidup resmi dimulai. Dan saat petunjuk dari dimensi pertama terdengar lagi, aku menarik napas dalam-dalam, tidak berani sedikit pun ceroboh. Seluruh tubuh dan pikiranku mulai mengamati sekeliling dengan serius, lingkungan yang suram dan menakutkan. Sepertinya aku berada di dalam arena besar kuno. Segala sesuatu di sekelilingku ditelan kegelapan, hanya percikan api yang berkedip-kedip, detak jantungku tak terkendali berdetak kencang. Ketegangan datang seperti gelombang, bayangan sosok-sosok samar muncul dari kedalaman kegelapan, jelas ini adalah para pesaingku. Juga musuh yang harus dikalahkan. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Meskipun ini pertama kalinya aku mengalami ruang satu tingkat, aku tahu jauh di lubuk hati bahwa hanya orang kuat yang bisa bertahan. Tiba-tiba, terdengar tawa mengejek naga yang mengguncang bumi. Sebuah jurang maut dengan cepat menerjang dari kegelapan, membawa serta hujan darah yang mengalir deras ke arahku. Saat itu, aku juga bisa melihat dengan jelas wujud jurang maut tersebut. Itu adalah monster aneh yang tubuh jiwanya mengeluarkan bau busuk, dengan penampilan yang mirip gabungan antara tikus dan laba-laba. Di matanya bersinar cahaya ganas. Monster aneh itu bergerak sangat cepat, melintasi jarak pepohonan dalam sekejap. Aku langsung merasakan niat membunuh yang kuat. Mengerikan sekali, aku tidak berani sedikit pun lengah. Aku langsung mengalirkan kekuatan naga di dalam tubuhku dan dengan reaksi tercepat, aku melepaskan jurus naga suci utama, tangan langit. Pada saat yang sama, aku meminta naga suci lembah tandus untuk menggunakan jurus utama lainnya, jurang tandus. Meskipun aku tidak tahu seberapa kuat monster aneh ini, tingkatanku sendiri baru sekelas guru naga satu hati. Kedua skill ini digabungkan pasti cukup untuk menghadapinya. Aku hanya punya pertaruhan tersisa di hatiku. Mengikuti suara gemuruh yang mengguncang langit. Seluruh alam seolah bergetar. Detik berikutnya, sebuah pemandangan yang membuatku tercengang terjadi di hadapanku. Hanya terlihat di atas langit yang gelap gulita, seekor naga emas raksasa yang tak terbayangkan ukurannya, membawa tekanan yang tak terbatas, menerjang monster aneh itu dengan ganas. Dalam sekejap mata, makhluk aneh itu dihantam oleh banjir, tetapi itu belum berakhir. Cahaya menakutkan turun, seolah-olah bumi telah dinolkan, arus ganas itu menyapu seluruh arena, cahaya cemerlang menerangi seluruh dunia. Mengusir semua kegelapan, tanah arena mulai bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh. Dan akhirnya aku melihat pemandangan sebenarnya di sekitarku, ratusan meter jauhnya, tenggelam dalam kegelapan, semuanya monster, ratusan jumlahnya. Pada saat yang sama, penghalang tandus yang dilepaskan oleh naga suci lembah tandus, juga memanifestasikan banyak saran. Seolah-olah melintasi ruang dan waktu, menuju kedalaman kegelapan di sekeliling, menyapu semua monster. Monster-monster aneh itu jelas tidak menyangka akan menghadapi serangan yang begitu kuat, mereka mengeluarkan raungan putus asa. Mereka mencoba berjuang dan melarikan diri, tetapi tidak berhasil. Energi pedang yang menakutkan, seolah-olah sabit maut diayunkan. Memanen semua kehidupan, bersama dengan monster terakhir, di bawah serangan energi pedang tandus. Arena kembali tenang sejenak, benar-benar terbunuh seketika, bahkan aku sendiri tidak menyangka. Kekuatan gabungan dari guru naga, tangan surga, dan ki pedang tandus, yang diluncurkan secara bersamaan. Namun jauh di luar dugaan, pemandangan yang begitu mengejutkan dan menakutkan itu, bagaikan meriam raksasa. Aku berdiri di tengah runtuhan,
memandangi dengan tenang setiap pintu gelap yang terkunci rapat, dikelilingi musuh kuat. Di balik setiap pintu kegelapan, ada peserta dari ras lain. Mereka sedang bertarung sengit melawan monster-monster aneh yang sama. Jelas bahwa lawan sebenarnya dari arena bertahan hidup ini bukanlah monster-monster aneh tadi, melainkan para peserta dari ras lain ini. Pada saat yang sama, peserta dari ras asing itu melihat seseorang benar-benar mampu mendobrak pintu isolasi arena bertahan hidup. Semuanya menunjukkan ekspresi ngeri. Bukankah seharusnya masalahnya adalah menyelesaikan makhluk mengerikan terlebih dahulu? Pintu-pintu arena yang terisolasi meledak, semuanya menunjukkan ekspresi ketakutan. Bukankah seharusnya kita selesaikan dulu makhluk mengerikan itu? Hanya berhak membuka satu pintu, bersaing dengan peserta di pintu berikutnya? Bagaimana mungkin seseorang membuka ratusan pintu sekaligus? Dari alam semesta kehidupan mana lagi makhluk iblis abnormal ini berasal? Pada saat ini, para ahli ras asing di balik pintu-pintu hitam di sekeliling benar-benar membuat mereka semua terkejut. Mereka sama sekali tidak menyangka ada peserta yang bisa begitu berlebihan. Bahkan jenius paling luar biasa di seluruh dunia, Ye Bei Chen, sepertinya tidak sesengit ini, kan? Kali ini benar-benar terlalu abnormal. Pada saat ini, saat para ahli ras asing sedang mengamatiku, aku juga sama-sama mengamati orang-orang ini. Dan melalui pergerakan tadi, aku juga memperhatikan fluktuasi aura dari sekelompok ahli ras asing ini. Mereka tampaknya tidak sekuat yang dibayangkan, dan tidak ada banyak perbedaan dengan praktisi roh naga asing. Bukankah dikatakan bahwa tingkat kesulitan ruang ras asing neraka sangat tinggi, dan tanpa kultivasi di atas bintang 3 roh naga, kemungkinan untuk bertahan hidup hampir tipis? Tapi para ahli ras asing di depanku ini, tampaknya juga tidak kuat, sepertinya arena bertahan hidup ini tidak berniat membuat orang benar-benar bertahan selama 3 hari, tapi saling membunuh. Saat aku berpikir, tiba-tiba rasa dingin yang menusuk tulang muncul di belakangku. Nak, mati saja. Sebuah suara dingin dan tajam terdengar. Sepertinya itu adalah bahasa ras asing. Tetapi di ruang asing ini, aku dapat memahami arti perkataan lawan. Menyergap, ya, wajahku langsung menjadi muram, memarahi diriku sendiri terlalu ceroboh. Tanpa sempat berpikir lagi, aku mengerahkan kekuatan dalam diriku, nyaris dengan kecepatan reaksi tercepat. Memutar pohon harta karun reinkarnasi, pohon ini adalah pohon harta karun pertahanan yang sangat kuat, diaktifkan dalam pola terbalik. Seluruh waktu dunia seolah berhenti sesaat, hanya aku yang masih bisa bergerak bebas. Krisis telah teratasi untuk sementara, tapi aku tidak berani lengah sedikit pun. Seketika aku melompat lebih dari 10 meter. Jarak terbuka, dan melihat seseorang berani menyerang secara diam-diam, Aragi Seiryu sangat marah. Dia mendongak dan mengaum, lalu menyemburkan napas naga, tetapi napas naga ini. Namun, yang terkandung di dalamnya adalah energi pedang yang tak ada habisnya. Seolah-olah dengan dentuman keras, energi pedang liar yang mengerikan. Menabrak dengan keras makhluk asing kuat yang menyerang secara diam-diam, makhluk asing kuat itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Tubuhnya langsung tercabik-cabik menjadi berkeping-keping, dan kemudian benar-benar mati, terbunuh dalam satu serangan. Para ahli dari ras asing di sekitarnya, melihat adegan ini, semuanya tercengang, wajah mereka penuh ketakutan. Suku iblis bayangan adalah ahli dalam pembunuhan, sangat sulit untuk dihindari. Menghadapi pembunuhan oleh suku iblis bayangan, bahkan lawan yang memiliki kekuatan setara pun akan kesulitan untuk bereaksi secara efektif pada saat pertama. Namun, manusia ini tidak hanya menghindarinya dengan mudah, tetapi juga langsung membunuh partisipan dari ras iblis bayangan dalam sekejap. Mungkinkah pendatang baru dari alam semesta manusia begitu keterlaluan? Ini jelas melampaui standar. Dan dengan kemampuan membangun yang begitu mengerikan, apakah tidak ada waktu pendinginan? Menghadapi keraguan di hati sekelompok orang ini, tentu saja aku tidak tahu. Batasan waktu pendinginan skill juga merupakan batasan. Oleh karena itu, bakat unik naga suci lembah tandus, Breakthrough, juga ikut terhapus. Ding! Anda benar-benar menghancurkan mayat para peserta klan Shadow Demon, memicu lilitan penguat, penguasa penggemar, tingkat abadi. Anda mendapatkan lilitan penguat arena bertahan hidup. Pertahanan bawaan, tingkat abadi. Semua kerusakan dari belakang yang Anda berikan kepada musuh akan ditingkatkan 10.000 kali lipat tanpa syarat. Pada saat yang sama, Anda tidak akan menerima kerusakan dalam bentuk apapun dari belakang. Anda mendapatkan keterampilan, tarian pemotong bayangan, tingkat abadi. Anda dapat menyatu ke dalam bayangan kapan saja. Kecepatan menghindar bergerak Anda adalah batas tertinggi alam semesta tempat Anda berada. Anda mendapatkan keterampilan, pedang sunyi, tingkat abadi, musuh tidak dapat memprediksi gerakan serangan Anda. 100% memicu efek serangan kritis, 100% mengenai target dan memberikan kerusakan nyata yang setara. Melihat skill-skill ini, seutas keterkejutan mendalam melintas di mataku. Aku tidak pernah menyangka bakat terobosan bisa memberikan keuntungan sehebat ini. Aku menepuk-nepuk tubuh suci naga lembah gersang, wajahku tersenyum gembira. Pantas saja digunakan oleh pria yang sangat eksklusif itu. Roh naga yang dilatih oleh PGN, sungguh luar biasa kuat. Ngomong-ngomong, sesaat, melihat makhluk-makhluk dari ras asing di sekelilingku,
ekspresi ketakutan dan keputusasaan di wajah mereka. Senyumku menjadi semakin cerah. Berdasarkan aturan arena bertahan hidup ini, setiap kontestan bisa menarik satu atribut buff, dan di sini ada sekitar lebih dari 300 kontestan. Berdasarkan aturan arena bertahan hidup ini, setiap kontestan bisa menarik satu atribut buff, dan di sini ada sekitar lebih dari 300 kontestan. Ini berarti aku setidaknya akan mendapatkan lebih dari 300 buff atribut tingkat abadi, belum lagi para peserta ini. Pasti akan mendapatkan beberapa skill tambahan. Yang terpenting, setelah menebas peserta dari ras iblis bayangan, alamku sendiri telah meningkat lagi, mencapai 11%. Benar-benar tanduk surga tertinggi. Sialan, makhluk macam apa dia ini? Manusia atau naga? Mengapa dia bisa begitu kuat? Jangan takut, aku tidak percaya dengan jurus sekuat itu. Tidak akan ada batasan. Ayo kita serang dia bersama. Makhluk asing itu ternyata memilih untuk bekerja sama. Bagus sekali. Sudut bibirku sedikit terangkat, menghadapi sekelompok ahli ras asing yang bersatu. Sama sekali tidak takut, malah merasa sangat bersemangat, membunuh semua orang ini. Paling tidak aku bisa naik menjadi guru roh naga bintang 2, yaitu saat membunuh, bayanganku sudah menyatu ke dalam. Di seluruh arena bertahan hidup, yang mengejutkan semua orang adalah gelombang energi yang menakutkan meletus. Anda benar-benar menghancurkan mayat peserta klan pedang hantu. Anda benar-benar menghancurkan mayat peserta klan yang terpengaruh. Anda telah ditingkatkan ke guru roh naga bintang 2, serangkaian bunyi notifikasi bergema di telinga saya. Hingga akhirnya, selamat, Anda telah membunuh semua peserta di wilayah nomor 13. Membutuhkan waktu 11 menit 1 detik, memecahkan rekor tercepat di arena regional. Poin, 360. Papan peringkat strategis, 1. Hadiah utama adalah seni iblis darah jiwa, harta karun khusus arena bertahan hidup, tumbuh permanen dan tidak dapat dihancurkan. Tidak dapat dibawa keluar dari ruang sekunder. Setiap kali seorang peserta arena terbunuh, 1% peningkatan kerusakan fisik dan mental dapat ditumpuk. Hingga akhir arena bertahan hidup, naga suci lembah tandus, roh naga Yinling, memiliki bakat pemecah batas. Adalah jalur iblis darah jiwa yang mendobrak batasan artefak eksklusif. Setelah melihat atribut abnormal dari jalur iblis darah jiwa, aku tahu di dalam hati betapa hebatnya ini. Ini lebih abnormal daripada Ceat. Kamu telah membunuh semua pesaing di area 13 saat ini, kamu dapat memilih untuk secara aktif pindah ke area lain. Terus dapatkan hadiah yang lebih kaya, atau menunggu di tempat bagi pesaing dari area lain untuk datang, sampai bertahan hidup selama 3 hari. Mendengar itu, aku melirik naga suci lembah tandus di sisiku yang telah membesar, hanya tersenyum tanpa bicara. Apakah ini masih perlu dipertimbangkan? Saat ini, Jiang Hai berada di luar sekolah menengah Yunxi, pria parubaya berseragam militer. Setelah bekerja sama dengan banyak pasukan pertahanan lokal dan mencoba memecahkan arena bertahan hidup ini tanpa hasil, wajahnya menunjukkan raungan ketakutan. Chen Junlin akan menjadi jenius terbaik dalam beberapa tahun terakhir, harapan masa depan umat manusia. Anda bahkan menunda 1 detik. Itu adalah kejahatan yang tidak dapat dimaafkan. Semuanya dikirimkan oleh saya, setelah serangkaian omelan. Pria parubaya berseragam militer itu mematikan alat komunikasinya, menatap layar cahaya merah tua di depannya, dan tidak bisa menahan helaan napas kesal. Aku benar-benar tidak tahu apakah keberuntunganmu terlalu bagus atau terlalu buruk. Ruang isolasi tunggal tingkat mimpi buruk yang muncul kali ini adalah yang paling istimewa yang pernah kulihat. Ruang isolasi tingkat mimpi buruk. Menghadapi kesulitan yang tidak dapat dipecahkan, cara termudah adalah meminta bantuan. Kali ini, dia tidak hanya meminta bantuan dari pasukan khusus Jiangzhou, tetapi juga pasukan khusus dari 8 provinsi lain di gedung ini. Aku tidak percaya kita tidak bisa menaklukkannya bahkan dengan pasukan sebanyak ini. Dan menembus ruang isolasi tingkat mimpi buruk. Pria parubaya berseragam militer mendengus ringan. Sambil menyalakan rokok, dia mengeluarkan perintah. Teruslah menyerang. Mendengar itu, sekelompok ahli penjaga di sampingnya bahkan tidak berani menarik napas. Mereka hanya bisa mengerahkan roh naga mereka sepenuhnya. Terus menyerang ruang isolasi itu. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Panglima Pasukan Khusus Jiangzhou yang terhormat akan muncul di sini. Dan pergerakan besar di atas kehampaan tentu saja mengejutkan banyak siswa Yunxi Middle School. Naga roh peringkat SSS terbesar yang kukenal, putra Panglima Pasukan Khusus Jiangzhou, Naga Hunyuan. Aku tidak menyangka Panglima Pasukan Khusus Jiangzhou pun akan terkejut. Sepertinya bakat kakak Chen benar-benar luar biasa. Ada yang terkesan, ada pula yang iri. Pada saat yang bersamaan, kepala sekolah Zhao Yunlong tidak melakukan hal lain, tetapi dengan gila-gilaan menggunakan semua koneksi yang dapat dia gunakan. Pemimpin atasan, teman sekelas, teman. Roh naga pandai memecahkan pembekuan, pandai dalam tipe luar angkasa. Hampir semua yang bisa dia tarik ditarik, dapat dikatakan bahwa dia tidak sedikit pentingnya bagiku. Di tengah pikiran yang berbeda-beda, tiba-tiba retakan ruang angkasa yang menggelegar muncul di atas langit virtual SMA Yunxi. Kemudian, satu persatu sosok melintas dari sana, aura kuat yang meledak seolah mampu merobek segalanya.
Dan pemilik aura-aura itu tak lain adalah para petarung terkuat dari Divisi Khusus 9 Provinsi Agung. Mereka menerima perintah dari pria berseragam militer Parubaya itu. Dan segera bergerak dari berbagai penjuru, merasakan kehadiran sang protagonis. Di belakang mereka, mengikuti roh-roh naga yang kuat dengan wujud yang beragam. Namun, keduanya membuat para penggembala naga di sekitarnya merasakan keterkejutan mendalam yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sialan, itu adalah kepala Departemen Khusus King Zhou, Malam Kelam. Konon naga iblis bayangan miliknya tak terkalahkan dalam kegelapan. Orang itu adalah Raja Es dari Departemen Khusus Yanzhou. Roh naganya, embun beku, menempati 100 mil di sekelilingnya. Ya Tuhan, itu Thor dari Jeju. Roh naganya, naga penguasa petir surgawi, dapat mengubah warna langit dan menyebabkan badai petir di bawah pengaruhnya. Ini terlalu berlebihan, saya belum pernah melihatnya seumur hidup. Begitu banyak roh naga kelas atas. Suara-suara kagum yang tak terhitung jumlahnya, menarik napas dalam-dalam, terdengar satu demi satu. Tidak ada yang menyangka bahwa sebuah ruang kesulitan mimpi buruk. Sebenarnya menarik begitu banyak tempat suci terkuat, hanya untuk seorang guru naga bintang 1 yang baru saja membangkitkan roh naganya, terperangkap di dalam ruang kesulitan. Pemandangan ini benar-benar terlalu dahsyat. Dan saat ini, kepala sekolah Zhao Yunlong, yang sedang heboh memanggil bantuan. Begitu melihat kemegahan yang mengguncang dunia ini, sudut mulutnya berkedut hebat. Anak ini bukan menteri departemen khusus, kan? Jelas keterlaluan, dibandingkan dengan itu. Orang-orang yang dia pandang rendah hanya seperti kepala sekolah, tanpa mengabaikan keterkejutan orang-orang di sekitarnya. Panglima Komando Khusus Jiang Zhou, matanya sedikit berkedut. Dengan ekspresi yang sedikit serius, dia menyambut mereka. Situasinya mendesak, kita harus segera mencari cara untuk menyelamatkannya. Para ahli dari Komando Khusus 8 provinsi lainnya mengangguk, tidak menunjukkan ketidakpuasan. Mereka tahu betul betapa pentingnya roh naga kelas SSS ekstrim. Belum lagi Komando Khusus Jiuzhou, jika perlu, seluruh ahli gedung pun dapat melindunginya. Di antara sekelompok ahli ini, ada seorang lelaki tua berambut putih tetapi dengan mata yang sangat tajam. Dia adalah Panglima Komando Khusus Jiuzhou, Lu Zhanfeng, seorang master roh naga bintang 8, dia menatap cahaya merah kehijauan di kehampaan. Ada sedikit kekhawatiran di matanya. Apa yang dikatakan Huang Tian benar, ruang dimensional ini memang tidak biasa. Setara dengan ruang dimensional neraka ekstrim biasa, ruang dimensional neraka ekstrim sudah termasuk kelas tertinggi. Artinya, jika pencegatan gagal, itu bisa menghancurkan sebuah benua. Seorang master roh naga yang baru saja membangkitkan roh naganya. Mengapa dia bertemu dengan ruang dimensional yang begitu kuat? Mungkinkah para ahli kuat di Zutian menghitung bahwa manusia telah melahirkan sekte Jue Shitian Jiao? Jadi mereka menghabiskan biaya besar untuk mencoba menghancurkannya terlebih dahulu. Memikirkan dugaan ini, Lu Zhanfeng tidak berani sedikit pun mengabaikannya. Mari kita coba pecahkan ruang dimensional ini bersama-sama terlebih dahulu. Jika tidak berhasil, kita akan mencari cara lain. Semua orang mengangguk dan mulai mengoperasikan kekuatan naga di tubuh mereka. Bekerja sama dengan roh naga untuk menyerang ruang dimensional di depan mereka. Seketika, di atas sekolah menengah Yunxi, roh naga bergulir, momentumnya luar biasa, tak terhitung tatapan terpesona melayang. Hampir 10.000 roh kuat melepaskan gelombang energi terkuat mereka, seolah-olah berusaha menghancurkan ruang dimensional aneh ini. Tetapi tepat ketika semua roh naga akan menyerang, semua roh naga di atas kehampaan berhenti bergerak, jatuh, dan melayang di tanah. Mereka membungkuk dan berlutut ke depan, adegan ini membuat semua orang yang hadir tercengang, tidak ada yang mengerti apa yang terjadi. Panglima Komando Khusus Jiuzhou, Lu Zhanqiu, matanya yang tua menunjukkan sedikit keringat, dia adalah seorang master roh naga bintang 8. Dia dianggap sebagai kekuatan tempur puncak dari alam bintang. Roh naganya yang SSS juga ditekan dan diborgol di tanah. Teror macam apa yang ada di dalam ruang dimensional ini? Tanpa memberi waktu bagi orang untuk berpikir. Detik berikutnya, suara gemuruh yang mengguncang dunia terdengar. Di langit, energi naga keemasan yang membara. Bertabrakan dengan cahaya kehijauan merah itu, seketika memicu badai energi yang mengguncang dunia. Di bawah tatapan semua orang yang menahan napas. Cahaya kehijauan merah di ruang dimensional mulai retak dan perlahan runtuh. Akhirnya, dalam suara angin yang memekakan telinga. Cahaya kehijauan merah benar-benar hancur, diikuti oleh tekanan tak terlihat yang turun seperti dewa turun, membuat semua roh naga berhenti bergerak. Melayang di tanah, tidak bisa bergerak sama sekali. Sumber tekanan itu, sosokku berputar dan muncul. Saat ini, aku berdiri di atas tubuh naga besar Arid Valley Sacred Dragon, mengenakan baju zirah emas kemerahan, memegang pedang panjang berdarah besar. Seperti dewa iblis agung yang menguasai langit dan bumi, memandang rendah roh naga yang berlutut di bawah kakinya. Semua roh naga kelas SSS yang tadinya perkasa dan kuat. Semuanya tampak kecil seperti semut, bahkan mengangkat kepala untuk melihat pun membutuhkan keberanian yang luar biasa. Saat ini, 10.000 naga tunduk, hanya ada satu penguasa, Huang. Seperti menguasai dunia, bangkit, bangkit, roh naga keduaku akhirnya bangkit.
Ternyata itu adalah lagu latar khusus Fahai, naga surgawi agung. Barusan, aku menyelesaikan ruang Dungeon tunggal tingkat mimpi buruk. Begitu aku kembali ke bintang alami, itu menyebabkan 10.000 naga berlutut. Sekolah menengah Yunsi yang tadinya ramai seketika menjadi hening. Semua orang terkejut melihat pemandangan ini. Apakah ini Chen Junling? Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Dia benar-benar berhasil melewati tingkat mimpi buruk ruang berpikir sempurna? Tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Komandan agen khusus Jiang Zhou tidak bisa menahan seruan. Dia tidak percaya aku bisa dengan begitu mudahnya melewati tingkat mimpi buruk ruang berpikir sempurna ini, apalagi dengan kecepatan seperti itu. Yang membuatnya lebih tidak dapat dipercaya adalah tubuh roh nagaku ternyata begitu besar, mencapai 1000 sang. Ini adalah roh naga milik guru roh naga kelas atas yang bisa tumbuh hingga level ini. Setelah adegan menekan puluhan ribu roh naga hingga berlutut, internet pun langsung bergejolak. Aura menakutkan itu, bahkan melalui layar, bisa dirasakan. Kau bilang padaku ini adalah guru roh naga bintang 1 yang baru saja bangkit? Kepala Komandan Agen Kyushu, Lu Zhanqiu. Guru roh naga bintang 8, salah satu dari 10 jenderal pelindung naga, saat ini wajahnya juga dipenuhi keterkejutan. Dia mencoba mengendalikan miliknya sendiri. Roh naga SS kelas tinggi, namun naga ini setinggi 800 sang, naga darah gila yang terkenal di Daxia. Bahkan tidak bisa mengedipkan mata, bahkan tidak bisa berkomunikasi dengan roh naga. Ini benar-benar hal yang mengerikan. Namun, ia secara paksa memutus hubungan spiritual antara guru roh naga dan roh naga, yang setara dengan melumpuhkan setengah kekuatan guru roh naga. Dengan bakat yang begitu luar biasa, Lu Zhanqiu hampir seketika menyadari pentingnya diriku. Merasa banyak tatapan panas di sekeliling, kepalaku agak pusing. Ada apa dengan begitu banyak orang mengerubungiku? Dan mengapa roh-roh naga itu tidak berlutut? Apakah mereka tahu aku akan menyelesaikan level mimpi buruk, dan akan mendapatkan hadiah terobosan yang sempurna? Jadi mereka menyambutku di sini untuk merayakannya? Memikirkan hal ini, aku menyingkirkan baju zirah umum yang kukenakan, dan aura jahat di tubuhku akhirnya berkurang banyak. Aku tersenyum dan berkata, aku Chen Junling, berhasil menyelesaikan uji coba terobosan yang sempurna, dan mendapatkan hadiah terobosan yang sempurna. Mulai sekarang, seluruh bintang Tianan akan memenuhi syarat untuk bersaing di panggung yang sama dengan semua dunia. Dan tidak lagi menjadi mangsa yang pasif diserang oleh semua ras di segala dunia. Setelah berbicara, aku perlahan mengulurkan tangan kananku. Sebuah batu giok emas yang sebening kristal, memancarkan cahaya misterius dan mendalam. Batu giok emas ini adalah hadiah pamungkas, simbol terobosan yang sempurna. Memiliki kekuatan tertinggi yang cukup untuk memajukan alam semesta dan dimensi. Begitu dikeluarkan, gelombang energi murni yang terkandung di dalamnya membuat semua orang yang hadir terkejut, sepenuhnya merasakan kekuatan yang menggetarkan hati itu. Meskipun mengagumkan, cahaya bersinar terang, seolah-olah terstimulasi oleh semacam aturan tertinggi. Berkas cahaya biru langit melesat keluar, langsung menuju langit. Lalu terbentuklah cahaya raksasa yang menyelimuti seluruh bintang langit biru, menganyam takdir seluruh makhluk hidup menjadi satu. Pada saat inilah, semua makhluk hidup di bintang langit biru merasakan kekuatan yang begitu kuat dan istimewa ini. Semua orang pada saat yang sama, di kedalaman jiwa mereka, secara kolektif menerima informasi, bahwa perwakilan tabu alam semesta ini adalah Chen Junlin. Menangkan uji coba tabu antar dimensi, peringkat pertama di arena tabu, atau kemenangan penuh tabu antar dimensi, mulai sekarang. Makhluk di alam semesta ini, setelah membangkitkan roh naga, dengan keberuntungan semua makhluk, dapat memperoleh kualifikasi untuk pemurnian alam semesta di jaringan miliaran alam semesta. Masuk ke dunia alam semesta miliaran ras, bersaing dengan miliaran ras, dan menyelesaikan pantangan alam semesta. Alam semesta dunia ini mendapatkan semua atribut fisik dan jiwa berlipat ganda yang terlarang mewakili Chen Junlin. Mendapatkan tambahan 10 kali lipat atribut fisik dan jiwa. Mataku berbinar penuh semangat, aku juga tidak menyangka. Ruang ujian ekstrim malam ini ternyata adalah ruang ujian terlarang dimensi, untuk mendapatkan peringkat pertama ujian terlarang dimensi. Perlu menghancurkan 1000 alam semesta dari kelompok terlarang, aku tentu saja telah menyaksikan para ahli dari ras asing itu, terutama para peserta ras asing di babak final. Teknik mereka tidak bisa dibilang tidak kuat, jika tanpa karakteristik bakat naga suci lembah gersang, pasti akan berakhir tanpa suara. Saat aku menghela napas, tatapan orang-orang di sekitarku kepadaku menjadi semakin aneh dan bingung. Kemudian semakin terkejut dan bersemangat, hingga akhirnya hanya ada rasa hormat dan pemujaan. Pada saat ini bahkan Lu Zhanqiu, salah satu dari 10 jenderal pelindung negara. Seluruh tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar, matanya berkilauan karena kegembiraan, sementara Komandan Distrik Jiangzhou, King Shouhe, membuka matanya lebar-lebar, rahangnya ternganga kaget, langit sepertinya akan segera berubah. Dan melihat ekspresi di wajah mereka, mereka seharusnya sudah tahu sejak lama, mengapa mereka masih begitu terkejut. Saat ini, Komandan Jenderal Distrik Jiuzhou, Lu Zhanqiu, akhirnya sedikit pulih, ia menarik napas dalam-dalam, dan melangkah maju. Namun,
Dia membungkuk dalam-dalam padaku, lalu berkata dengan penuh semangat, Anda adalah pahlawan bintang Tianlan kami. Saya mewakili seluruh rakyat untuk memberi hormat padamu, melihat para menteri departemen khusus dari beberapa benua besar lainnya, Raja Petir Malam Kelam Es dan Salju, serta banyak orang kuat lainnya. Satu persatu mengikuti Lu Zhanqiu, memberi hormat padaku. Tidak hanya itu. Anggota lain dari Departemen Khusus Jiuzhou, pasukan pertahanan lokal dari kota Jianghai, semuanya memberi hormat padaku tanpa kecuali. Untuk mengekspresikan kekaguman di hati saya, Chen Junlin, Anda benar-benar di luar dugaan, dengan kontribusi Anda. Seluruh gedung ini mungkin tidak memiliki apapun yang patut dipuji. Suara besar Lu Zhanqiu menjawab di udara. Aku tersenyum tipis dan mengulurkan tangan untuk membantu Lu Zhanqiu berdiri. Komandan Lu berlebihan. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Bagaimana saya bisa pantas mendapatkan nama sebesar itu? Komandan Departemen Khusus Jiangzhou, Qin Shouzeng, tersadar. Dia melangkah maju dan menepuk bahuku, senyum lembut tersungging di wajahnya. Militer telah berhasil mempertahankan gelar juara kali ini, pasti sangat berbahaya. Apakah Anda terluka dimanapun? Saya di sini punya satu pil pemulihan kecil khusus untuk menyembuhkan luka. Luka luar atau dalam seberat apapun bisa pulih seketika. Setelah selesai berbicara, Qin Shouzeng mengeluarkan botol pil dan menyerahkannya. Kepala departemen khusus lainnya yang berbentuk pedang semuanya sedikit berubah warna. Pil ini sangat berharga. Bahkan para ahli selevel mereka akan memperlakukannya sebagai kartu truf penyelamat hidup. Tanpa diduga, Qin Shouzeng begitu murah hati. Orang tua ini benar-benar rela mengeluarkannya demi berteman dengannya. Tapi setelah dipikirkan baik-baik, saya memiliki kekuatan yang menakutkan di usia muda, dan telah mencapai jasa luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di masa depan, saya pasti akan mencapai hal yang luar biasa. Sungguh orang tua ini mendahului saya. Para kepala departemen khusus merasa pahit, tetapi tidak berani sedikit pun mengabaikannya. Aliansi mengeluarkan hadiah mereka masing-masing untuk diberikan kepada saya. Adegan ini membuat penonton di ruang siaran langsung tercengang. Astaga! Ini adalah hubungan antar manusia di negara ini, dan itu adalah pilihan utama departemen khusus. Bukankah ini normal? Itu adalah tokoh terkemuka. Siapa yang tidak ingin berteman dan saling mengenal? Kami ingin memberi tetapi tidak punya kesempatan. Hadiah-hadiah ini adalah harta karun yang tak ternilai bagi semua orang yang hadir, tetapi bagi saya yang baru saja menyelesaikan arena bertahan hidup, sebenarnya tidak ada artinya lagi. Misalnya, salah satu kata kunci buff saya, kembalinya musim semi ke pohon mati, tingkat abadi. Setiap detik akan memulihkan 10% status seluruh tubuh hingga tubuh berada dalam kondisi sehat sempurna. Ini berarti saya secara tidak langsung mencapai keabadian. Saat ini, Komandan tertinggi Departemen Khusus Jiuzhou, Lu Zhanqiu, menerima instruksi dari atas. Dia mendongak menatap saya dan berkata dengan serius. Apakah kamu bersedia bergabung dengan Departemen Khusus Jiuzhou? Tidak hanya menikmati kekuasaan Menteri Departemen, tetapi juga akan dibina sepenuhnya. Anda tidak perlu lagi khawatir tentang sumber daya kultivasi apapun. Begitu ucapan ini keluar, baik dari kerumunan di sekitar, maupun dari jutaan orang yang menonton siaran langsung, tidak ada yang tidak terkesiap kaget, wajah mereka penuh dengan keterkejutan yang tak dapat dipercaya. Terlalu berlebihan. Seorang siswa yang baru saja membangkitkan roh naga, langsung diundang bergabung dengan departemen. Departemen Khusus Jiuzhou adalah tempat paling suci di negara ini. Saya mendengar perkataan Lu Zhanqiu, hati saya terkejut besar. Tak disangka lawan langsung memberinya profesi yang begitu luar biasa. Padahal beberapa jam lalu, dia hanyalah seorang siswa biasa. Namun aku tidak puas dengan ini. Berbagai keuntungan yang didapat dari arena bertahan hidup, terutama ke 10.000 kali peningkatan abadi, keterampilan abadi dari berbagai klan, saya sudah mengerti plot selanjutnya. Satu-satunya cara untuk benar-benar tumbuh lebih cepat adalah dengan memburu 10.000 alam semesta di jaringan 10.000 alam semesta dan menjarah sumber daya dari alam semesta lain. Setelah memikirkan hal ini, saya melihat sekeliling dengan makna mendalam di mata saya dan menunduk dalam-dalam. Kemudian, dengan nada penuh hormat, saya menjawab, saya sangat berterima kasih atas pengakuan negara Xia Agung terhadap saya. Namun, tetapi setelah bertahan sampai para pesaing 10.000 alam semesta menjadi kuat, saya sudah punya rencana. Mungkin tidak cocok untuk menjadi kepala departemen khusus seperti itu. Saya lebih berharap dapat terus menjelajahi batas kemampuan saya dan menjaga lebih banyak kedamaian bagi negara Xia Agung. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang berseru. Dia benar-benar menolak undangan departemen khusus. Sayang sekali. Sekarang ada jaringan 10.000 alam semesta. Anda dapat mengunjungi dunia dari 10.000 ras kapan saja. Seorang jenius seperti dia ditakdirkan untuk tidak terbatas pada satu tempat. Mendengar kata-kata saya yang menolak, Lu Zhanqiu terkejut sejenak, tetapi kemudian mengangguk sambil tersenyum. Saya secara alami mengerti dan akan menghormati pilihan Anda. Karena Anda sudah memiliki rencana masa depan, saya tidak akan memaksakan diri. Atas nama semua warga negara Xia Agung, saya berterima kasih sekali lagi atas kontribusi Anda. Lu Zhanqiu membungkuk dan berterima kasih lagi.
Setelah itu, kami berbicara sebentar lagi, dan saya dengan sopan menolak undangan hangat dari berbagai tokoh besar sebelum bergegas pulang. Setelah menjadi terkenal, untuk mencegah masalah yang tidak perlu, saya menggunakan keterampilan Void Race, Void Realm. Di dunia kecil ini, selama saya tidak muncul secara aktif, tidak ada seorang pun di dunia luar yang dapat menemukan saya. Pada dasarnya mutlak aman. Akhirnya saya punya waktu untuk memikirkannya. Raja 10.000 alam semesta. Saya memikirkannya, berbunyi ding. Berhasil terhubung dengan Raja 10.000 alam semesta. Mengunci fungsi legiun. Anda dapat membentuk legiun Anda sendiri. Invasi ke alam semesta dan dunia yang ditentukan untuk menjarah sumber daya dan wilayah. Mengunci fungsi peringkat. Anda dapat memasuki arena kompetitif peringkat. Tantang, pesaing 10.000 alam semesta, untuk mendapatkan hadiah yang melimpah. Mengunci, peta bintang 10.000 alam semesta. Melalui penaklukan terus-menerus atas alam semesta dan dunia. Terus buka peta bintang dan dapatkan hadiah besar. Dalam sekejap mata, saya seolah melihat angka tak terbatas dari alam semesta yang terkenal. Ras mekanik, ras zombie rekombinan, dan dunia ras aneh lainnya. Pada saat yang sama, panel atribut dari Raja 10.000 alam semesta juga muncul di depan saya. Melihat atribut dan fungsi ini, saya sangat terkejut. Saya tahu betul bahwa ini berarti saya sekarang memiliki status Raja 10.000 alam semesta. Ya, setelah beberapa saat, saya dengan lembut mengklik. Fungsi, perang. Perang, seperti namanya, adalah melancarkan perang ke alam semesta lain. Melancarkan perang ke alam semesta yang lebih maju adalah yang paling berbahaya, karena alam semesta semacam itu mewakili ketidakpastian. Jika Anda bertemu alam semesta yang lebih maju dan kuat, akibatnya akan sangat mengerikan. Oleh karena itu, alam semesta mangsa dan alam semesta yang sedang naik daun tidak diragukan lagi saling melengkapi. Terutama dunia kosmik tingkat mangsa, itu adalah tempat yang sangat didambakan oleh penguasa kosmik yang tak terhitung jumlahnya. Hanya saja persaingannya pasti akan sangat besar. Jika penguasa alam semesta lain secara bersamaan menginginkan seseorang, maka pada dasarnya akan terjadi pertempuran berdarah. Melihat dari sini, Raja 10.000 alam permata adalah permainan kompetisi pembunuhan yang terang-terangan. Untuk bertahan hidup, seseorang harus terus-menerus meningkat. Terus-menerus membunuh dan bertempur. Saya merenung, kilatan cahaya muncul di mata saya. Hanya satu yang bisa bertahan. Apapun yang terjadi, saya akan membuat diri saya bertahan hidup. Ding, fungsi pertempuran diaktifkan. Perlu mengumpulkan legiun? Silakan beri nama legiun Anda terlebih dahulu. Aku berpikir sejenak, lalu perlahan berkata. Mari kita sebut rakyat tentara di bawah langit. Penamaan berhasil, Anda telah membuat legiun dan mendapatkan hak untuk memilih jenis pasukan secara bebas. Silakan pilih jenis pasukan. Anda masih memilih untuk mengundi secara acak, dalam sekejap. Daftar jenis pasukan muncul di depan saya. Jenis pasukan malaikat, jenis pasukan serigala raksasa, jenis pasukan titan, jenis pasukan naga raksasa, DLL. Pasukan naga raksasa. Tanpa ragu sedikit pun, aku langsung memilih pasukan naga raksasa. Diriku sendiri adalah seorang master naga, dan memiliki bakat mendobrak batas, hanya perlu terus meningkatkan level. Dapat membangkitkan lebih banyak roh naga tanpa henti. Ding, Anda mendapatkan jenis pasukan naga raksasa. Anda mengumpulkan 10.000 jenis pasukan naga raksasa. Mendapatkan efek khusus legiun jenis pasukan naga raksasa, pemusnahan naga. Tingkat abadi, setiap makhluk yang terbunuh oleh jenis pasukan legiun Anda akan memberimu 10.000 kali lipat keuntungan tanpa syarat. Setelah melihat efek kepunahan naga, aku tidak bisa menahan tawa. Ini cukup bagiku untuk dengan mudah menciptakan jarak dengan orang lain selama penaklukan, dan juga memungkinkan aku mencapai ras naga tingkat tinggi yang lebih kuat. Legiunmu sudah siap, silakan pilih dunia kosmik yang ingin kamu taklukkan. Dunia yang saat ini bisa ditaklukkan adalah dunia baja, dunia cerita aneh, dunia binatang buas, dunia alien. Melihat kilatan dingin melintas di mataku. Namun aku langsung memilih dunia alien. Aku tahu betul tentang dunia alien ini, ras yang paling ganas menyerang bintang alam 1000 tahun yang lalu. Tak terhitung umat manusia tewas di tangan monster alien. Setelah memilih dunia penaklukan, silakan mulai pembantaian. Seiring kilatan cahaya, ketika aku membuka mata lagi, aku sudah berada di pintu masuk dunia alien. Lingkungan di sini tandus, sangat berbeda dengan lingkungan ekologis bintang alami. Dan begitu aku muncul, tak terhitung banyaknya monster asing yang kuat di dunia asing berkerumun ke arahku. Jelas, sebagai dunia kosmik yang telah menyelesaikan peningkatan. Monster-monster di dunia asing jelas tahu bahwa penakluk telah tiba, dan mereka telah membuat persiapan pertempuran dengan mahir. Mataku berbinar. Hanya terlihat monster alien tak terhitung jumlahnya yang mengerikan dan besar, menggetarkan hati seperti pemandangan dalam film fiksi ilmiah, bahkan lebih berlebihan daripada di film. Dan tepat di depan, makhluk besar berbentuk ular bergerak berkelok-kelok, mata merahnya membuka mulutnya yang menganga. Memperlihatkan taringnya yang beringas di belakangku, sesosok monster asing raksasa dengan kepala serigala dan tubuh buaya.
Bulu berdiri tegak, mata hijau berbinar dengan cahaya bintang. Di kejauhan ruang hampa ada monster asing dari berbagai jenis, namun menghadapi monster asing yang mengerikan ini, aku tidak takut mati, sebaliknya mataku berbinar dengan perang yang membara. Ini adalah penaklukan pertama ke dunia asing. Dibandingkan dengan kekalahan sebelumnya di arena bertahan hidup, ini jelas membuatku lebih bersemangat sesaat aku melengkapi pedang iblis darah jiwa dan baju zirah perang kuning darah. Setelah diperkuat oleh bakat kehancuran, satu dapat menambahkan kelipatan serangan tanpa batas, satu dapat menambahkan kelipatan pertahanan tanpa batas. Ini adalah kombinasi paling sempurna di dunia. Manusia penyerbu yang konyol dan bodoh, Anda sama sekali tidak sadar. Dunia macam apa yang kau pilih untuk ditaklukkan? Kau berani datang berperang sendirian. Kau benar-benar mencari mati. Monster alien reptil telah mengorbankan hidup mereka. Betapa ironisnya aku, manusia yang lemah ini. Kau harus tahu, di alam semesta alien, ini bukan dunia yang lemah. Hanya seorang manusia, bahkan jika menguasai 10.000 jenis pasukan naga raksasa, berani melawan mereka. Bukankah ini sama saja dengan menawarkan diri untuk dikalahkan? Aku hanya mendengus dingin mendengarnya. Bagaimanapun orang ini sudah menjadi mayat, untuk apa aku bersusah payah? Detik berikutnya aku akan langsung memanggil naga suci lembah tandus. Napas naga yang dahsyat dari Igu langsung menyebar ke seluruh dunia alien. Makhluk-makhluk jelek kalian ini. Bahkan berani mengejek tuanku, naga suci Huang Gu meraung. Suaranya seperti entitas yang menabrak monster alien. Mereka meratap kesakitan. Aku berdiri di kepala naga suci Kotsu, menatap monster alien yang panik di bawah. Sebuah cibiran dingin muncul di hatiku. Aku perlahan mengangkat pedang iblis darah jiwa, mendambakan pembantaian yang akan datang. Dalam 7 hari, seberapa besar kerusakan yang kalian timbulkan pada umat manusia? Sekarang, aku akan membalasnya padamu. Pasukan tentara roh, dengarkan perintahku. Saat berikutnya, pasukan naga raksasa terlempar keluar dari kekosongan di belakangku dan menyerang dengan ganas ke arah ras asing tak terhitung di bawah. Pada saat yang sama, aku tanpa ragu melepaskan berbagai keterampilan penguat. Meskipun pasukan naga kuat, mereka tidak akan bergerak jika menerima kerusakan fatal. Ding, Anda melepaskan keterampilan penguat api surgawi. Anda melepaskan keterampilan penguat petir surgawi. Di bawah efek penguat keterampilan abadi yang mengerikan, pasukan naga menjadi sangat mengerikan dalam sekejap. Setiap naga bahkan tidak kalah dengan dewa. Hanya dengan meludahkannya, napas naga itu menyebabkan petir dan api surgawi jatuh. Hanya dalam sekejap mata, monster asing di bawah telah menderita banyak kerugian. Ding! Efek abadi darah naga aktif. Nilai kekaguman A10.000, sumber daya O10.000. Mata uang universal 10.000 dunia O10.000. Setiap pembunuhan memberiku keuntungan besar. Namun, pemandangan mengerikan ini seketika merangsang monster ular raksasa itu. Ia menjulurkan lidahnya yang panjang, wajahnya menggeram. Pasukan ular, ikuti aku untuk membunuh penyusup. Pada saat inilah monster ular raksasa itu menyadari kekuatanku. Tidak berani ceroboh lagi, dia langsung memanggil pasukannya. Raja Alien Ular. Tingkat alam semesta level 119, aku membentuk formasi pembunuh tiada tara dengan 10.000 pasukan ular ini. Bahkan jika itu naga surgawi 9 surga, ia harus mempertimbangkan. Tubuh ular itu menjulurkan lidah ular, tertawa terbahak-bahak. Pada saat yang sama, ia menyelidiki dan menguji ke arahku. Sebelum tubuhku sepenuhnya mendekat, aku sudah merasakan sebuah tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya menyerang, dan formasi yang diciptakan oleh 10.000 pasukan ular itu. Bahkan lebih berbahaya, termasuk formasi pembunuhan, formasi jebakan, dan lain-lain. Untuk sementara, itu menahan efisiensi pembunuhan pasukan naga. Raja Alien level 119 tidak bisa diremehkan. Harus diakui. Dasar dari dunia alien memang luar biasa. Sayangnya, apa yang terjadi di dunia alien ini? Di dunia alien ini, aku adalah penguasa yang tak terkalahkan. Bagus sekali, jumlah pasukannya lumayan banyak. Ini membuatku semakin bersemangat. Aku tertawa terbahak-bahak, sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, aku mengencangkan cengkeraman pada pedang iblis darah jiwa di tanganku. Jika semua makhluk asing ini dibersihkan, seberapa besar peningkatan kekuatan serangan yang dapat dicapai Blood Demon Blade? Ding, saat Arid Valley Sacred Dragon meningkat ke tingkat kesempurnaan besar level 40, ia dapat maju setelah menyelesaikan misi peningkatan bintang. Karena kemampuan khusus, alam semesta terobosan, dari naga suci lembah tandus, batasan misi peningkatan bintang telah dihapus. Naga suci lembah tandus telah ditingkatkan ke level 41. Juga dipromosikan ke guru roh naga bintang 4 secara bersamaan. Dalam sekejap mata ini, aku mengandalkan peningkatan legiun dari pasukan naga, kiamat naga. Total keuntungan pengalaman 1000 kali lipat, seketika aku naik pangkat menjadi seorang master roh naga bintang 4. Ternyata naik pangkat secepat ini. Tentu saja, pilihanku tidak salah. Jika mengandalkan sumber daya yang disediakan oleh benua untuk berlatih, mungkin tidak akan pernah ada efek seperti ini. Jika demikian, biarkan alam semesta alien ini menjadi alam semesta wilayah pertama yang saya taklukkan.
Di mataku berkilat cahaya fanatik, dan saat ini pasukan suku ular mengandalkan dorongan aneh dan semacam peningkatan legiun pasukan suku ular yang kuat. Telah berhasil menahan pasukan naga raksasa. Dan tidak hanya itu, penakluk alam semesta dari ras asing lainnya juga memanggil legiun mereka masing-masing, makhluk asing yang tak terhitung jumlahnya, hampir tidak terlihat sampai ke ujung pandangan. Pada saat ini, apa yang saya hadapi bukanlah seorang ahli alam semesta tunggal, tetapi berhadapan dengan seluruh dunia alam semesta. Namun, saya tidak terlalu memperhatikannya. Saya hanya tertawa mencemooh, pasukan ular besar, ya? Kalau begitu, biarkan suku ular menyesalinya terlebih dahulu, dan beri Anda lebih banyak hidangan. Setelah berbicara, saya tertawa jahat. Dengan pisau iblis berdarah di tangan sebagai panduan, saya mulai memainkan serangkaian melodi yang berirama. Bersamaan dengan melodi aneh saya, udara dipenuhi dengan aura yang mengerikan. Pasukan suku ular yang awalnya tidak kenal takut, satu persatu mulai gelisah, barisan kacau. Seolah-olah mereka bertemu dengan musuh alami yang mengerikan, membuat mereka terengah-engah. Menekan iblis ular, membasmi iblis. Saat BGM eksklusif FAHI dipilih, saya tertawa, kilatan kata-kata 7 warna melintas di mata saya. Naga suci agung. Tongkat sihir Daluo, beraninya kau, iblis, tidak segera muncul? Bukan hanya unit militer ras ular, melodi yang berirama kuat ini, seperti lonceng kematian, mengetuk dengan tumpul ke hati monster asing lainnya. Bahkan ular raja asing pun tak bisa menahan gelombang kepanikan di hatinya. Seolah-olah sesuatu yang mengerikan akan muncul. Anak manusia, apa sebenarnya ini? Namun sebelum kata-katanya selesai, saat berikutnya cahaya keemasan yang tak tertandingi bersinar, diikuti oleh aura kuat yang turun dari langit. Menyelimuti seluruh medan perang, menyebabkan semua makhluk di tempat itu gemetar. Sinar emas 10.000 sang bersinar. Bayangan naga hitam keemasan raksasa muncul di belakangku, seolah ingin mengusir semua kekuatan jahat. Naga langit agung. Berselubung sisik naga hitam keemasan, memancarkan aura agung yang menakutkan, setiap sisik naga terukir. Dengan prasasti misterius yang penuh makna, setiap prasasti seolah mengandung kekuatan tak terbatas. Ding Ping berhasil membangkitkan naga roh kedua. Naga surgawi yang agung.